Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu Wassalamu. wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat istiqomah, tentunya juga nikmat Islam masih membersamai kita di pelajaran kitab Al-Ajurumiyah, dan kita sudah sampai pada pembahasan babul af'al. Kita kemana sudah murojaah, alhamdulillah. Karena harapkan jangan lupa lagi masalah mu'rob, mabni, i'rob, bina, jangan lupa lagi ya. Coba kita tes dulu lah, tes dulu lah. Yuk, Mas Ageng dulu nih, kayaknya udah siap nih. Mas, bina itu ada apa aja, Mas? Bina punya saudara-saudaranya. Sebutin saudara-saudaranya. Mik Mas, Mik. Mikrofon, Mas. Bina itu ada dom, doma ya. Berarti kalau bina, Eh, ya, ada doma, ada mm, al-fathu, mm, mm, ada al-kasru, ada as-sukuni. Baik. Terus kalau mabninya apa nih? Kalau mabninya. Hmm, Mabninya itu berarti rumusnya waw sama ada Hmm. alif. Al al Madmum, eh, al madmu terus al al maftu uh al masku al al maksur cukup udah. al mas ya Kun, tuh maskun, as madmum, maskun madmun madmum, mim pakai mim, madmum, madm oh madmum madmum madmum, maskun sama maftuh dan maksur, maskun maksur. maksur Oke, baik, oh ya barakallah. sukun maksur oh ya. Oke, baik, alhamdulillah, syukur. Oke, sekarang bisa kita mulai berarti. Sekarang bisa kita mulai dan fokus, perhatikan satu persatu, dan kalau ada yang nggak dipahami langsung ditanyain aja. Baik. Yuk. Kalau rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul af'al. Bab tentang af'al. Af'al ini jamak dari fi'il. Af'al jamak dari fi'il. Jadi af'al jamaknya adalah fi'lun. Jamak dari fi'lun. Af'al fi'lun. Oke. Fi'il itu didefinisikan sebagai sebuah kejadian yang terikat dengan waktu. Sebuah kejadian yang terikat dengan waktu. Definisinya fi'il adalah sebuah kejadian yang terikat dengan waktu. Berarti fi'il itu punya dua hal. Punya kejadian dan punya waktu. Berarti ketika kita bilang waktu, waktu yang ada dalam benak kita itu cuma ada tiga waktu. Sekarang, besok, kemarin. Lampau, hari ini, dan besok. Fi'il berdasarkan tabiatnya dia
tabiatnya dia itu berarti berdasarkan pembagian waktu, itu dibagi menjadi madhi, mudhari, dan amr. Yang ini menjadi fokus konsentrasi kita hari ini. Madhi, lampau, mudhari sekarang, dan amr yang akan datang. Kenapa begitu Ustadz? Kok begitu? Ya karena waktu yang ada dalam benak kita atau yang ada dalam ya keseharian kita ya cuma ada 3 itu. Lampau, hari ini, ataupun besok. Maka fiil dibagi menjadi 3 berdasarkan waktu tersebut. Madhi, mudhari, dan amr. Oke. Fiil ini akan berjalan ke seluruh fiil. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya adalah semua fiil itu akan bergerak, akan berubah, akan mempunyai turunan dari ketiga jenis ini. Dia pasti punya fiil madinya, dia pasti punya fiil mudhari'nya, dia pasti punya fiil amr. Semua fiil yang ada di dunia ini itu pasti punya fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Semua fiil yang di dunia ini punya ketiga hal ini. Nah, perhatikan lagi. Ada sebuah istilah, dicatat istilahnya. Ketika sebuah fiil itu bisa berubah dari madi menuju mudhari menuju amr, maka itu disebut sebagai namanya fiil yang mutasarrif. Seluruh fiil di dunia ini itu bisa berubah dari madi, mudhari, dan amr. Fiil yang bisa berubah menjadi ketiganya tersebut itu disebut sebagai namanya fiil mutasarrif. Mutasarrif ya. Pakai bahasa Latin aja nggak apa-apa. Insya Allah ntar antum ketemu kok bahasa ininya, bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya. Mutasarrif gitu aja. Fiil yang berubah, yang punya perubahan bentuk madi, mudhari, dan amrnya. Oke. Lawan dari mutasarrif atau fiil yang tidak punya fiil, yang hanya punya satu keadaan saja, madinya saja misalnya, atau apa amrnya saja, atau mudhari'nya saja, maka itu disebut sebagai namanya fiil yang jamid. Pakai dal, jamid. Lawan dari mutasarrif adalah jamid. Fiil yang hanya punya satu derivasi saja. Satu keadaan saja. Mungkin dia cuma punya madi saja, mungkin dia cuma punya mudhari saja, dan mungkin dia cuma punya amr saja. Itu yang disebut sebagai namanya fiil yang mutasarrif sama fiil yang jamid. Mutasarrif punya 3 perubahan, jamid hanya punya satu bentuk saja. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas fiil berdasarkan kebutuhannya terhadap objek. Ada muta'addi, ada lazim. Itu dulu. Insya Allah nanti di bab mafail itu akan kita ulang lagi. Bab mafail ya. Bab mafail berarti nanti di 3/5 atau 4/5-nya dari kitab ini. 4/5 dari kitab ini nanti akan dibahas tentang pentingnya kita mengetahui mana fiil lazim, mana fiil muta'addi. Tapi sekarang yang kita fokuskan adalah fiil yang mutasarrif. Yaitu fiil berdasarkan kebutuhannya terhadap apa namanya pembagiannya yang mempunyai fiil amadi, mudhari, dan amr. Sebentar ya. Kayaknya ada bunyi tung gitu bentar. Oke, lanjut. Sudah? Bisa lanjut nih? Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya, lanjut ya. Oke, itu tadi adalah pengenalan secara ringkas. Oke, yang kedua, al-af'alu thalathatun.
Fi'il itu dibagi menjadi 3. Fi'il itu ada 3. Al-af'alu thalathatun. Berarti kita ngomong di sini fi'il berdasarkan kebutuhannya terhadap, ataupun fi'il berdasarkan pembagiannya berdasarkan waktunya. Baik. Apa saja namanya? Madin, madi, mudhari' dan amrun, dan fi'il amr. Amr itu nanti kita akan terjemahkan secara berkelanjutan dengan makna fi'il perintah. Fi'il amr nanti akan kita terjemahkan sebagai namanya fi'il perintah. Sedangkan mudhari dan madi nanti akan kita terjemahkan, kalau mudhari itu fi'il sekarang atau fi'il yang sedang dikerjakan, dan madi adalah fi'il yang telah lampau. Baik. Contohnya gimana, Ustaz? Contohnya, doroba, yadribu, dan idrib. Doroba, yadribu, idrib. Nah, tapi tidak lupa juga, ketika kita melihat fiil-fiil ini, pengetahuan kita tentang fiil yang dulu pertama kali kita bilang, aku dari sana, dia undur diri, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ula, aku dari sana, dia, fa'ala yaf'ilu, udah undur, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Itu penting untuk kita ketahui juga. Jadi, tasrif sulasi mujarrad. Nah, tadi yang tadi Anda bilang itu adalah disebut sebagai namanya fi'il sulasi mujarrad. Nama istilahnya adalah fi'il sulasi mujarrad. Yang aku dari sana, dia undur diri, itu bagian dari fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Baik. Berikutnya, karena kita lagi membicarakan soal nahwu dan kita sudah mengetahui apa itu fi'il beserta contohnya, musonif kitab di paragraf ini memberitahukan kita, oke, kalau antum semua, wahai para pembelajar, sudah mengetahui tentang pembagian fi'il dan apa itu fi'il serta contoh-contohnya, maka saat ini saya akan memberitahukan kalian tentang hukum apa yang berlaku pada fi'il tersebut. Disebutkan fal madi, dan adapun madi maftuhul akhirihi abada. Maftuh berarti dia masuk ke dalam istilah mabni. Maftuh berarti dia punya saudara namanya fathu, al-fathu. Akhirihi, akhirnya selalu maftuh. Berarti nanti kalau ada fi'il madi yang tidak nampak huruf fathah di akhirnya, maka wajib kita untuk mentakdirkannya atau memperkirakan keberadaannya. Kenapa kok begitu, Ustaz? Ya, karena di sini ada hukum yang lain, ada namanya abada, selama-lamanya sampai hari kiamat. Artinya apa, Ustaz? Artinya fi'il madi saat nampak atau tidak nampaknya huruf akhir dari suatu fi'il madi, maka wajib kita katakan kalau di dalam kalimat tersebut ada fathahnya. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu tadi sudah mengetahui fi'il madi itu adalah maftuhul akhirihi abada, sekarang aku beritahu kepada kalian, wal amru majzumun abada, dan adapun fi'il amr itu majzum. Nah, ingat, majzum ini dia masuk ke dalam saudara-saudaranya yang mana, Mas Al, dari majzum.
Maksud majzum, Ah, jazm. mm, jazm. Jazm itu nama apanya dan majzum apanya? Bentar, Ustaz. Oke, baik. Oke, oke, oke. Jazm, Majzum. majzum. Mm-mm. Hmm. Oh ya, jazm itu dia amalnya, makmulnya Oke. majzum. Ya, Barakallahu ya, ya, ya. Baik. Berarti kalimatnya ya, kalimatnya itu majzum. Oke, ini patut diperhatikan. Kenapa kok di sini ada kata majzum? Nah, karena memang yang dihukumi itu adalah kalimatnya. Kita belum menghukumi tentang amalnya, gitu loh. Karena nanti amalnya beragam dia. Amal majzum itu beragam, makanya di sini difokuskan adalah kalimat amrnya majzumun abada. Artinya kalimat amr itu selalu majzum. Nanti representasi dari majzum itu apa? Jazm. Jazm itu berupa dua. Bisa dengan sukun ataupun dengan hazfu nun. Nah, itu nanti. Itu adalah pembahasan tentang jazm. Oke, baik. Sampai sejauh ini. Sebelum kita lanjut ke mudori yang panjang. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Tidak ada? Baik, yuk lanjut. Nah, perhatikan. Wal mudori'u dan adapun mudori'. Apa itu mudori'? Makana apa-apa yang dia itu fi awalihi di dalam awalnya, berarti awal hurufnya itu ada apa? Ihda zawaidi al-arba'i. Ada ihda, ada salah satu huruf zawaid tambahan yang empat. Salah satu huruf tambahan yang empat. Berarti apa, Ustaz? Berarti huruf fi'il mudhari', huruf ataupun yang nanti akan kita kenal dengan namanya harfun mudhora'ah, harfun mudhora'ah, ini nanti akan kita kenal sebagai namanya ahruf, ahruf al mudhora'ah. Yang nanti akan kita kenal dengan namanya ahruf mudhora'ah, itu punya empat. Yang akan kita kenal dengan nanti namanya hamzah, nun, ta, dan ya. Nun, ta, dan ya. Ini disebut sebagai namanya huruf mudhora'ah. Di sini sebutin ya jema'uha, yang mana huruf mudhora'ah itu terkumpul qauluka dalam perkataanmu. Ana itu. Berarti ana itu ana itu hamzah, nun, ya, dan ta ini menjadi huruf mudhora'ah. Berarti kalau mudhari bisa berarti ad ribu, bisa menjadi ribu, bisa menjadi ribu. Berarti bisa menjadi ribu, bisa menjadi ribu, dan bisa menjadi ribu. Ketika ada huruf hamzah, nun, ya, dan ta, maka dia disebut sebagai namanya fiil mudhari'. Oke, kalau begini, fiil mudhari' bukan. Siapa yang bisa? Ta, ain, lam, dan mim. Mas Angga, coba. Ta, ain, lam, dan mim. Fiil mudhari' bukan? Ya, fi'il mudhari. Oke, maka saya katakan enggak, Mas.
Ta'allama. Ini fi'il madi. Ta'allama. Fi'il madi. Oke. Saya Ini tanya sama. bacanya ta'lamu. Oke, ta'lamu. Oke, toib. Toib, toib. Gak apa. Yuk. Terus misalnya yang kedua. Mas. Saya nanya sama Mas. Apa namanya? Hmm, coba yang kedua. Misalnya, yuk. Mas Ageng. Coba. Ya, ro, nun, dan hamzah. Ya. Fi'il mudhari bukan dia. Oh, Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Jawabannya fi'il madi. Karena yang dimaksud di sini adalah yarna'ah. Yarna. Madi dia. Oke, yuk. Nanya sama Ihsan. San, alif, hamzah, kaf, ro, dan mim. Fi'il mudhari bukan dia. Itu apa aja itu? Hamzah, kaf, ro, dan mim. Film Madi Ted. Fi'il madi. Apa fi'il madinya? Oh, udah. Dia gak bukan jebak dia. Apa fi'il madinya coba? Akroma. Barakallahu fiik. Masya Allah. Akroma. Oke, madi. Oke, tinggal huruf nun ya. Tinggal huruf nun. Nun ini, mana lupa. Apa ya? Eh, nun. Lupa deh, lupa. Lupa. Nggak istidor nih. Intinya begini yang anak pengen bilang ke antum. Bahwasannya hamzah, nun, ya, dan ta ini merupakan sebuah alamat. Sebuah alamat. Alamat dari fiil mudhari. Alamat dari fiil mudhari. Yang mana memungkinkan, atau gini deh, bukan alamat deh. Bisa katakan gini ya. Jangan pernah sesekali kita itu langsung menduga kalau fiil-fiil ini adalah fiil mudhari. Kenapa begitu Ustaz? Ya karena belum tentu fiil-fiil ini adalah fiil mudhari. Bisa jadi fiil madhi. Contohnya apa? Ta'allama. Tadi Mas Angga bilang ta'lamu. Nggak salah juga Mas Angga bilang begitu. Tapi ada ta'allama. Yarna'a. Ada. Karena apa? Karena ada memang namanya fiil yarna'a, fiil madhi yarna'a. Akroma juga pun sama. Ada juga yang dia itu apa namanya? Fiil akroma, madhi. Artinya apa Ustadz? Artinya ini hanya sebuah apa namanya tanda. Yang mana memungkinkan dia itu mudhari dan memungkinkan dia itu amr. Fiil madhi. Seperti itu. Tapi nggak selalu berkonsekuensi kalau adanya dia itu mengadakan fiil mudhari. Bisa jadi itu di fiil madhi. Jadi ini hanya sebatas tanda sajalah. Tanda-tanda saja. Tanda-tanda ringkas dari adanya fiil mudhari. Oke, taib. Itu hanya sekedar pengantar saja. Berikutnya. Oke, taib. Kalau antum sudah mengetahui, wahai para pelajarku, kata Ibnu Ajur begitu seolah-olah beliau bilang kepada kita, berikutnya akan diberikan tanda tentang fiil mudhari itu hukumnya apa. Disebutkan di situ bahwasanya wal mudhari'u wa huwa marfu'un abada. Dia itu selalu dalam keadaan marfu'. Marfu itu bagian dari apa Ustadz? Bagian dari mu'rab. Yang mana amalnya adalah raf'un. Raf'un itu kita punya berapa tanda? Punya 4 tanda. Doma, alif, waw, dan juga thubutun nun. Itu merupakan tanda-tanda dari rafa. Disebutkan di situ, ya, disebutkan di situ bahwasanya wahwa marfu'un abada. Dia selama-lamanya marfu. Artinya apa di situ, Ustaz? Artinya
bahwasannya dia itu hukumnya rofa terus. Rofa, nggak pernah yang lain. Sampai nanti ada sesuatu yang merubah rofaknya tersebut. Yang nanti akan kita bilang sebagai namanya amil nasib sama amil jazim. Yang insya Allah akan kita bahas lebih detailnya lagi tentang kedua masalah ini. Yaitu apa? Yaitu masalah amil nasib sama amil jazim. Nah, ketika amil nasib sama amil jazim ini masuk ke dalam fi'il mudhari, maka dia mengubah susunan fi'il mudhari tersebut. Nah, berikutnya akan dibahas tentang apa-apa saja yang menjadi amil dari nasib dan amil dari jazim. Oke, tafadhol kalau ada diskusi jauh ini. Silakan. Ada diskusi nggak? Silakan kalau diskusi. Mungkin Ustadz bisa berikan contoh ya yang harfun mudhora'ah itu yang seperti apa tuh Ustadz? Contohkan. Kan tadi kan eh, tidak semuanya itu kan bisa menjadi fi'il mudhari gitu Ustadz. Oke, baik. Hmm. Baik. Ini apa? Misalnya kalau yang nun ya, baru baru tadi baru baca buku lagi. Nun, contohnya misalnya adalah kata-kata nakola. Nakola. Nakola ini juga merupakan fiil madi. Oke. Gini, Mas Aldari. Untuk mengetahui bahwasannya dia itu mudori atau madi, cara paling sulit kita menentukan fiil madi ataupun fiil mudori, pertama adalah kita dengan belajar ilmu sorof. Ini cara paling sulitnya. Ilmu sorof. Ilmu sorof adalah ilmu kedua dari ilmu nahwu. Ini cara paling sulit. Oke. Cara paling mudahnya tat. Oke. Cara paling mudahnya begini. Buat aja Mas 4 bagan. Dua. 4 bagan begini. Baik. Habis itu Mas Aldari tulis di sini huruf fa. Fa ya. Terus itu huruf fa. Huruf fa di sini. Huruf ain di sini dan huruf lam di sini. Oke. Baik. Kalau sudah, ketika ada suatu perkara misalnya kata nakola. Nakola di sini itu 3 huruf, Mas. Kalau 3 huruf berarti kita hurufnya di sini aja, namun kof dan lam. Karena ada cuma 3. Ini kita space ini kita kasih untuk harfun ziyadah tadi. Space ini untuk kita kasih harfun ziyadah tadi. Apa tadi? Ya misalnya, nun misalnya, hamzah misalnya, dan juga tak misalnya. Berarti kita bisa baca nankulu, ankulu, dan tankulu. Nah, misalnya ada 5 huruf saat akroma misalnya. Ya udah, berarti kita bisa apa namanya? Dan akroma deh, misalnya lagi. Misalnya tadi yaftahu misalnya. Yaftahu. Oh, dia berasal dari kata fataha. Fa, ta, dan ha. Kita ambil 3 hurufnya aja, 3 huruf belakangnya saja. Fa, ta, dan ha. Terus lagi misalnya kata-kata misalnya yaskun. Berarti
sakana. Sin, qaf, dan nun. Ila akhirih. Intinya adalah 3 huruf belakang ini itu kita anggap sebagai huruf asli. 3 huruf belakang ini kita anggap sebagai huruf asli. Sedangkan kalau nanti di sela-sela 3 huruf ini nanti ada tambahan huruf ya, nun, alif, dan hamzah dan ta, maka bisa kita curigai kalau dia itu adalah fiil mudhari. Akan tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kita nggak boleh buru-buru menghukumi kalau dia itu adalah fiil mudhari. Bisa jadi fiil madhi. Nah, ini apa metode yang paling ringkas aja lah. Yang paling mudah untuk membedakan antara fiil madhi sama fiil mudhari. Itu dulu, Mas Aldari. Semoga bisa sedikit menjawab. Meskipun itu pertanyaan Mas Aldari butuh banyak jawaban. Nah, oke, yang kedua. Ya, Ustaz. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, taunya kita itu dia tuh fiil mudhari atau fiil madhi adanya lam sama lan. Kalau sebuah kalimat itu didahului oleh lam atau lan, maka langsung bisa kita hukumi kalau dia itu adalah fiil mudhari. Yang ketiga, lan atau lam. Pasti, Ana bilang pasti. Kalau ada lan sama lam, pasti. Lan ya, bukan ini bukan kam, lan. Kalau ada lan sama lan sama lam, maka pasti dia fiil mudhari. Oke? Nah, inilah ketiga alamat membedakan antara fiil mudhari dengan yang bukan fiil mudhari. Baik, dah 3 itu aja. Oke, kalau ada lagi silakan yang lain. Fi'il Mas Angga, mudhari ini selalu 3 huruf ya, Tat? gimana Mas? Fi'il mudhari ini kata awal selalu 3 huruf ini. Kayak nakola ya. Ya, selalu 3 huruf. Tadi Maksudnya belakangnya setelah iya, enggak, nanti dia ada banyak Mas, ada banyak. banyak. Dan itu tadi belajar di ilmu sorof. Oh, Makanya tadi Ana bilang ke Mas Aldari, cara ringkasnya itu begini, satu. Tapi ini cara yang paling umum banget dan masih ada kemungkinan salah. Tapi ada cara lagi yang pamungkas, ringkas dan pamungkas. Itu kalau ada lan sama lam, pasti dari ilmu mudhari. Itu aja. Untuk sementara ini itu dulu aja. Itu dulu aja. Untuk sementara ini itu lan dulu aja. sama lam, maksudnya ketambahan lan dan lam gitu. Kalimat yang datang setelah huruf lan sama huruf lan pasti itu fi'il mudhari. Oh, Nah, kalimat yang datang setelah huruf lam sama huruf lan pasti itu fi'il mudhari, pasti. Silakan kalau yang lain. Ada? Lagi Mas Agung gimana? Lanjut nih. lanjut. Lanjut. Lanjut, Tat. Oh, yuk. Sekarang kita lanjut ke bagian paling krusialnya. Yaitu apa? Yaitu amil. Nah, ingat, sudah ada kata amil. Berarti yang harus dalam benak kita adalah kata nasib, rofi', jarin, dan jazim. Oke. Pertama, nawasib itu merupakan bentuk jamak.
Mufradnya apa? Atau tunggalnya? Tunggalnya adalah nasib. Berarti ini kita lagi ngomongin soal amil. Nah, kita lagi bicarakan soal amil. Kita lagi nggak bicarain soal yang lain. Kita hanya bicarakan soal amil. Oke, berarti maf'ulnya disebut apa? Mansub. Makmulnya disebut sebagai namanya man. Amalnya disebut sebagai apa? Nasbu. Amalnya. Baik, sampai di sini. Oke. Jawazim sama. Jawazim itu merupakan jamak. Mufradnya apa? Mufradnya adalah jazim. Makmulnya apa? Majzum. Amalnya apa? Al-jazmu. Nah, ini adalah nama-nama dari hal yang kita akan sebutkan. Oke, sampai di sini ada diskusi. Ada ya? Oke, yuk. Kita ambil yang 4 dulu. 4 ini dulu. Amil nawasib punya an, lan, idzan, dan kai. Lan, an, lan, idzan, dan juga kai. An, lan, idzan, dan kai. Ini pembahasan kita, insya Allah. Kalau misalkan nanti kai ini agak panjang. Kalau misalkan nanti agak nggak memungkinkan, ya udah kita skip dulu aja. Tapi insya Allah diusahakan kita 3 ini dulu. An, lan, idzan, dan kai. Ini merupakan amil nasib. Berarti kalau ada an, lan, idzan, dan kai dalam sebuah kalimat, maka pasti dan pasti apa afwan? Bukan gitu, Deng. Kalau ada an, lan, idzan, dan kai dalam sebuah kalimat dan berikutnya datang fiil mudhari, maka fiil mudhari'nya menjadi mansub dan nanti akan ada asar berbentuk an-nasbu. Ulang lagi, kalau ada an, lan, idzan, dan kai dalam sebuah kalimat, setelahnya itu datang fiil mudhari, maka fiil mudhari tersebut dinamakan sebagai mansub. Dan amal yang nampak dari an, lan, idzan, dan kai itu disebut sebagai namanya amal nasbu. Amal nasbu. Oke. Kalau kita, Hmm? Ulang lagi? Oke. kalau ada Kalau empatnya, ada an, lan, idzan, lan, dan kai, diikuti oleh fiil mudhari, maka fiil mudhari'nya akan dibaca nasbu. Dan fiil mudhari'nya disebut fiil yang mansub. Fiilnya disebut sebagai nama fiil mansub dan amalnya itu berupa nasbu. dan dibaca mas. Nasbu. Ya. Oke. Ya. Baik.
Sembari saya cari. Oke, perhatikan tadi. Ana bilang di situ ada nasib, mansub, dan nasbu. Itu akan terus berulang di dalam bab ini. Makanya diperhatikan dan terus diulang-ulang terus. Sampai antum menghafal mati loh kalau bahasanya gitu mungkin ya. Sampai antum bener-bener hafal tentang istilah-istilah tersebut. Sembari anak nanya eh, nyari tentang kai yang agak sulit tadi itu. Oke, sampai di sini tafadhol kalau ada diskusi lagi. Sembari anak nyari. Kalau ada diskusi silakan. Hmm, Ada diskusi silakan mengenai hal-hal yang tadi disebutin. Oke, jazim berarti ada majzum, ada jazmun. Nasib berarti ada mansub dan juga nasbun. Seperti itu. Dan juga ambilnya berupa anna, an, idan, dan kai. Oke. Oke. Catatan berikutnya. Catatan nih. Huruf yang 4 itu tadi, an, lan, idan, dan kai, itu huruf-huruf yang muttafaqun alaih. Huruf-huruf yang muttafaqun alaih. Huruf-huruf yang muttafaqun alaih. Artinya apa Ustaz? Artinya huruf tersebut, huruf tersebut itu berlaku nasib menurut ulama Kufah ataupun ulama Basroh. Ya. Jadi huruf 4 itu tadi itu adalah huruf yang berlaku nasab, nasbun. Menurut ulama Kufah dan menurut ulama Basroh. Oke, taib, ketemu alhamdulillah ininya catatannya. Oke, tapi kita nggak pergi ke sini dulu. Kita coba. Yuk, kita ke an. An. An ini, an ini kita kenalan dulu ya. Dia disebut sebagai namanya huruf masdariyah. Dia disebut sebagai namanya huruf masdariyah. Oke. Dia juga disebut sebagai namanya huruf nasbin. Baik. Masdariyah itu adalah mengubah fiil mudhari, mengubah fiil mudhari menjadi isim. Jadi secara makna menjadi isim. An itu mengubah secara makna. Mengubah fiil mudhari menjadi isim. Secara makna. Oke. Secara lafaz mengubah dia haraf nafs, mengubah fiil mudhari agar berharokat nasab. Ini secara maknanya
Ini secara lafaznya. Jadi an itu mengubah secara makna dan mengubah secara lafaz. Maknanya yang tadinya fiil mudhari berubah menjadi makna isim. Yang tadinya fiil langsung dikonvert menjadi isim. Taib, berikutnya secara lafaz dia mengubah harokat fiil mudhari menjadi harokat nasbu. Hmm, silakan kalau ada diskusi, kalau ada yang ketinggalan. Jadi mengubah secara makna, mengubah secara lafaz. Inilah tugas dari an. Ada diskusi? Nggak ada. Taib. Ada, San? Misal dari Sageng? Aman sejauh ini? Bisa lanjut? Lanjut, oke. Taib, yuk. Contoh kecil misalnya. An yad riba. An yadrib. Oke. Ketika ketemu an, maka yadribnya dibaca fathah. Mm-mm. Ini berubah secara lafaz. Maknanya berubah nggak Ustadz? Berubah tentunya. Jadi yang tadinya an yadriba itu menjadi dorb. Maknanya adalah ad-dorb. An yan suro. Yang tadinya yan suru dibaca yan suro. Ini secara lafaz berubah. Yan suro. Secara makna dia berubah. Yang tadinya fi'il mudhari menjadi maknanya adalah an-nasru. Baik. An yaftaha. Oke. Ini secara lafaz, secara maknanya. Ada yang bisa nebak secara maknanya? Al-Fatah. Al-fathu. Al-fathu. Surat Al-Fat secara maknanya. Satu lagi. Udah tiga aja lah, cukup lah. Tiga cukup. Silakan, diskusi. Kalau mau dicatat juga silakan. Mengubah secara makna, mengubah secara lafaz.
Tuh. Nunnya hilang jadi lam itu. Nunnya hilang jadi lam. Maksudnya? Nah, ketika lafaznya berubah itu maksudnya jadi bentuk isim gitu dia. Mm-mm. Kalau kayak an-nasr gitu. An-nasr berarti dari kata yang suruh. Yang suruh. Iya, an-nasr. Mm-mm. An-nasr. Nah, baik. Sampai di sini ada diskusi. Secara lapas dia berubah. Secara makna ikut berubah. Oke, coba Tat. Apa sih Tat maksudnya makna di sini? Makna di sini maksudnya gini, Mas. Dan San. Tadi di awal kita bilang bahwasannya fiil tuh punya dua hal. Punya apa aja, Mas? Aldari. Aldari. Fiil punya dua hal tuh kejadian dan waktu. Sama, mm-mm. Hmm. An itu menghapus waktunya dan hanya menyisakan kejadiannya saja. Jadi tugasnya an itu menghapus waktu dan menjadikan masdarnya saja atau kejadiannya saja. Jadi mengeliminasi waktu dan menjadikan dia masdarnya saja atau kejadiannya saja. Masdar ini, masdar ini, masdar ini disebut sebagai namanya masdar ya, masdar. Ini semuanya namanya masdar ya. Ad-darbu masdar, an-nasru masdar, al-fathu masdar. Atau yang kita bahasa Indonesia kan, yang kita terjemahkan sebagai yang namanya kejadian. Itu disebut sebagai namanya aslu al-istiqaq. Itu disebut sebagai namanya aslu istiqaq. Aslu aslu istiqaq. Namanya aslu al-istiqaq. Ini al ya. Aslu istiqaq. Aslu al-istiqaq. Atau bentuk asli dari sebuah derivasi kalimat atau kata. Aslu istiqaq dimaknai sebagai bentuk asli dari sebuah derivasi kata atau kalimat. Namanya aslu istiqaq. Baik, sudah. Sudah. Sudah ya. Yuk, kita langsung lanjut
ke sebelum kita ke Quran ada pendekatan dulu. Izinin saya kasih pendekatan dulu. Soma itu punya fi'il mudhari yasumu. Oke. Ketika dia masukin ke afalul khamsah menjadi yasumuna. Oke. Kalau kita menggunakan ta berarti tasumuna. Oke. Masdarnya adalah saum. Atau yang kedua yang kita bilang siam. Ini bentuk masdarnya. Jadi kata soma yasumu, yasumuna tasumuna itu punya dua masdar. Masdar saumun dan masdar siam. Dia punya dua. Kalau tadi nasoro cuma punya satu, doroba cuma punya satu, fathah cuma punya satu. Kalau siam punya dua. Ada saumun dan ada siam. Ustadz, gimana cara kita bisa ngebedain ataupun gimana cara kita bisa mencari tahu itu? Semua itu bisa dilihat di kamus. Nggak bisa kita meraba-raba. Nanti insya Allah akan anak kasih tahu kalau di pas di pelajarannya tentang bagaimana cara kita menentukan masdar ini seperti apa. Insya Allah nanti ada pelajarannya dan insya Allah akan kita tahu. Tapi untuk sementara ini kita harus cari di kamus. Oke. Berikutnya berarti kalau ketika ada ana bilang yasu, mu, mi atau ma. Ma. An yasuma barakallahu fiik. Berubah secara Lafaz. lafaz. Maknanya berubah jadi apa, San? As-saum. As-saum As-siyam. atau asyam, betul. Oke. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa antasumu khairul lakum. Betul gitu ya? Wa an tasumu khairul lakum. Oke. Di sini bentuknya apa, San? Tasumu afalul khamsah, betul? Mm-mm. Afalul khamsah ketika kemasukan an dihapus nunnya. Gitu kan bunyinya? Hazfun nun. Oke, baik. Ya. Sebagai penggantinya ada huruf alif di sini. Oke ya? Oke, baik. Tadi antum Ihsan bilang tadi yasumu ini fiilnya ataupun fiil ini antasumu berubah menjadi kata saum atau siam. Begitu. Tapi ingat, di dalam kalimat ini ada kata tasumu. Ada kata antum. Gitu kan? Ada kata antum. Berarti kata antum, ketika kata antum itu berada di dalam akhir ataupun berada di akhir ya, akhir dari sebuah isim ataupun sebuah fiil, maka dia berubah menjadi kum. Kum. Berarti bacanya adalah saumukum atau siyamukum. Nyambung sampai sini tadi ya. Kenapa kok ada kum? Kum itu karena tasumu mengandung domir antum.
Domir antum ketika berada di dalam akhir dari sebuah isim ataupun fiil berubah menjadi kum. Taib. Berarti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin katakan kepada kita, saumukum khairul lakum. Atau siamukum khairul lakum. Ini cara kita mentakwil lafaz Al-Qur'anul Karim yang menggunakan kata an. Begini cara kita mentakwilnya. Allah seolah-olah pengen bilang gini ke kita. Kan ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Terus aduh kok tiba-tiba lupa. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alaikum. Faman kana minkum maridon ya, masalah ya. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairul lakum. Bukan. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairul lakum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, gitu seperti ini ya. Ayyaman ma'dudat. Oke. Dan puasa itu punya waktu tertentu. Faman kana minkum maridon, maka barang siapa yang di antara kamu itu ada yang sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka harus dihitung dan harus diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan itu semua diberlakukan kepada mereka atau diberlakukan untuk membayar fidyah. Untuk membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Dan kalau siapa yang mampu tatawu di situ maknanya adalah barang siapa yang mampu ngasih lebih kepada orang miskin tadi dalam membayar fidyah, itu khairul lakum. Tapi lihat di sini Allah katakan apa nih? Wa antasumu khairul lakum. Akan tetapi kalau kamu berpuasa, kamu nggak bayar fidyah, kamu berpuasa, itu khairul lakum, itu lebih baik dan bahkan sangat baik bagimu untuk daripada kamu bayar fidyah. Dijawab lagi berikutnya sama Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun. Jika kamu adalah orang yang mengetahuinya. Nah, perhatikan. Ya. Bentar. Insya Allah kurang lebih begitulah tafsirannya yang pernah Anda dapatin dan juga yang Anda ingat. Jadi kalau misalkan ada tambahan atau ada koreksi, ya tafadhalah silakan tadi. Tapi sejauh yang Anda tahu sebegitu cara kita mentakwil lafaz Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, intinya adalah puasa itu lebih baik daripada kita membatalkan puasa dan membayar fidyah ataupun dengan tatawu yang lain. Itu puasa lebih baik. Itu cara maknanya. Wallahu taala alam bissawab. Oke, sampai di sini. Sok kalau ada diskusi.
Eh, dalam Al-Quran tuh apa lagi ya contohnya misalnya? Saat ini anta sumu Allah itu tadi sama itu ya. Itu tadi menghilangkan waktunya. Gimana Ustaz? Menghilangkan nunnya. Oh, ini Ini kan. menghilangkan waktunya, menghilangkan waktunya dan menyisakan makna kejadian aja. Oh, Oke, sudah? Bisa lanjut lagi? Lanjut yang kedua, yuk, yang kedua. Yang kedua, yaitu tentang an, lan. Lan, kalau tadi an itu punya dua wazifah, dua pekerjaan, lan punya tiga. Pertama, mengubah, dia pertama mengubah lafaz menjadi nasab. Ini secara lafaz. Oke. Yang kedua, secara makna, dia menafikan. Menafikan kejadian. Nafyun. Jadi menafikan lah ya. Menafikan. Menafikan. Oke. Oke deh, mengubah secara makna lah daripada gitulah. Ini maknanya. Lafaznya berubah, maknanya berubah. Yang terakhir, mengubah waktu menjadi istiqbal. Dia mengubah waktu. Yang tadinya waktunya sekarang menjadi waktu yang akan datang. Mengubah waktu, pertama mengubah lafaz, yang kedua mengubah makna, yang ketiga mengubah waktu. Ini adalah pekerjaan dari lan. Mengubah lafaz, mengubah makna, dan mengubah waktu. Dibacanya istiqbal ya. Istiqbal. Istiqbal. istiqbal tadi apa tuh? Istiqbal itu maknanya Oh, bahwa yang tuh akan, ya betul, mengubah waktu. Tapi makna istiqbal sendiri itu udah mana yang akan datang. Istiqbal itu artinya yang akan datang. Kalau dalam bahasa keseharian, istiqbal itu juga artinya bisa menjemput. Menjemput itu artinya istiqbal. Menjemput yang akan datang. Misalnya Ihsan bilang begini, Ana astaqbilu Mas Angga di motor misalnya. Aku menjemput Mas Angga di bandara. Itu boleh.
Contoh ya, contoh misalnya. Lan yansuro, yansuro Muhammadun, jangan Muhammad Khalid aja. Khalidun Muhammadan. Yansuro itu adalah sekarang. Tapi ketika kemasukan lan, berubah maknanya akan datang. Jadi maknanya gimana Ustadz? Lan yansuro nih. Lan tidak akan pernah yansuro menolong. Siapa yang tidak akan pernah menolong? Khalidun Muhammadan. Khalid tidak akan pernah menolong Muhammad sampai kapanpun. Jadi lan di sini bermakna mengubah lafadznya yansuro, mengubah maknanya yang tadinya menolong menjadi tidak menolong, menafiunkan, menegasikan, mengubah maknanya yang tadinya sekarang, makna yang akan datang. Yang tadinya maknanya sekarang, mengubah makna yang akan datang. Maknanya tidak akan pernah menolong Khalid seorang Muhammad. Nah, itu menurut satu pandangan ulama. Pandangan ulama yang pertama mengatakan bahwasannya lan di sini bermakna abadi, selama-lamanya. Yang kedua mengatakan bahwasanya enggak, maknanya ya enggak abadi. Artinya ya mungkin 2 minggu kemudian si Khalid nolongin lagi gitu loh. Nah, jadi kata lan itu ada yang memaknai sebagai menafikannya abadi selama-lamanya. Ada yang menafikannya enggak, ya cuman paling mungkin ada temporal aja lah. Enggak sampai selama-lamanya. Nah, jadi lan di sini adalah menasobkan lafaznya, menafikan maknanya, dan mengubah waktu menjadi istiqbal yang akan datang. Maknanya adalah tidak akan pernah seorang Khalid itu menolong Muhammad. Oke. Dalam Al-Qur'an Karim disebutin walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di situ Allah menggunakan diksi lan. Para ulama mengatakan tidak akan pernah redho kepada engkau wahai Muhammad, orang Yahudi dan orang Nasrani, hatta tattabi'a, sampai kamu mengikuti milahnya mereka. Di sini, kalau kita mentakwilkan lan itu abadi, maka nyata sampai hari ini. Bahwasanya siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah redho abadi selama-lamanya. Sampai hari kiamat, sampai seorang muslim itu keluar dari agamanya. Baru dia ridho. Tapi kalau misalkan kita menggunakan takwil tidak abadi, berarti temporal aja. Mungkin ketika nanti ada daulah Islamnya tegak, mungkin dia akan ridho. Kalau kita menggunakan kata yang nggak abadi, mungkin seperti itu. Apa cara kita menggambarkan tentang dua makna ini? Misalnya lagi dalam Al-Qur'anul Karim disebutin dalam surat Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun. Lan tanalu, tidak akan kalian, bukan, tanalu itu mendapatkan. Lan tanalul birra, tidak akan pernah kalian itu mendapatkan sebuah birron, sebuah kebaikan, Bajikan. kebajikan,
hatta tunfiku, sampai kamu menginfakkan apa? Mimma tuhibbun, apa-apa yang kamu cintai. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan seluruh harta yang kamu cintai atau apa-apa saja yang kamu cintai. Kalau kita menggunakan kata lan, maknanya abadi, berarti kebaikan tidak akan pernah kita dapatkan sampai kita menginfakkan apa yang kita cintai. Itu makna pertama. Makna kedua, ya berarti sifatnya temporal saja gitu loh. Ya mungkin di dunia saja, di akhirat nggak sampai seperti itu. Ataupun saat kita ya mungkin ya hanya waktu saja, hanya ya terserah Allah lah kapan menghitung kebaikan saat kita berinfak. Kurang lebih seperti itu cara maknanya. Oke, dua ayat itu kayaknya sudah cukup lah ya, menggambarkan betapa lan itu punya makna yang kuat. Yaitu tidak akan pernah, ya. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Gak akan pernah redho, wahai Muhammad, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka. Yaitu berapa? Itu khitabnya kepada Muhammad, khitabnya kepada Nabi, maka khitab untuk umatnya. Itu kaidah dalam ilmu usul fiqh. Kalau ada khitab untuk Nabi, berarti itu khitab untuk umatnya. Dan dalam hal ini, kita sebutkan bahwasanya tidak akan pernah redho kepadamu, wahai kaum muslimin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sampai kamu mengikuti agama mereka. Nah, yang kedua, tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu memperoleh sebuah kebajikan sampai kamu menginfakkan dari harta yang kamu cintai. Lan nu'mina laka. Lan apa tadi? Ulang apa? Apa? Lan nu'mina laka. Lan nu'mina laka, ya berarti aku nggak akan pernah percaya kepadamu. Surat Ali Imran. Al-Isra. Coba kita lihat. Lan nu'mina laka. Wa qalu lan nu'mina laka hatta Misalnya dalam Quran Surah Al-Baqarah, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Berarti ya, kami tidak akan pernah mengikutimu. Lan nu'mina laka. Kami tidak akan pernah mempercayaimu sampai kami bisa melihat Allah secara jahrotan. Jahrotan di sini coba kita lihat maknanya apa? Jahrotan di sini maknanya adalah sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Berarti ini merupakan sebuah sangkalan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, pokoknya nanti kalau ketemu sama huruf lan, maknanya itu, dua itu, abadi selama-lamanya. Oke, baik. Dari segi makna sudah dapat? Oke, udah ya. Yuk. Insya Allah kita pekan depan mengi'rabnya. Pekan ini kita memaknai saja dulu, memaknai dulu satu-satu. I'rabnya pekan depan. Sudah? Kalau sudah bilang, kalau belum lanjut. Kalau sudah kita lanjut, kalau belum kita tungguin. Yang kedua, udah ya? Dulu nih. 3 Nah, oke, yang ketiga. Idzan.
Idzan itu bisa ditulis idzan gini, bisa ditulis idzan gini. Terserah yang mana aja. Oh. Mm-mm. Boleh dua-duanya. Oke. Secara lafaz, dia mengubah menjadi nasab. Secara lafaz. Oke. Secara makna, makna artinya adalah huruf jawab. Ya, insya Allah huruf jawab. Jadi secara makna adalah jawab. Baik. Oke. Ya. Ini punya syarat dia. Si idzan ini kalau mau kita pakai, dia punya syarat dan ketentuannya berlaku. Harus ditanya dulu. Betul. Harus ada pernyataan dulu. Misalnya gini. Insya Allah arji'u, aku akan pulang, arji'u ila Indonesia. Insya Allah anak akan pulang ke Indonesia. Indonesia. Kapan misalnya? Terus Ihsan bilang, oke Tat. Idan astaqbiluka. Astaqbilaka. Astaq as kok payah banget sih. Astaqbilaka. Insya Allah anak akan jemput Tat. Idan oke. Akan anak jemput Tat. Nah, kurang lebih gitu. Jadi oke. Jadi sebelumnya ada ini penunjukan dulu, ada pernyataan dulu sebelumnya. Terus kita bilang, oke Ustaz, astaqbilaka. Kayak ini antum ya maknanya antum. Oke Ustaz, aku akan gue akan jemput antum. Berarti astaqbilaka. Bilaka. Astaqbila dari kata astaqbilu menjadi astaqbila. Idan astaqbilaka. Oke Tat, gue akan jemput. Mengubah secara lafaz jadi dari kata astaqbilu menjadi astaqbila. Nah, secara makna, oke, siap, hadir, dan ila akhirih sampai pada akhir dan lain sebagainya lah. Oke Tat, laksanakan, lancar, jaya, ila akhirih. Baik, sampai di sini. Ada diskusi. Syaratnya apa aja tadi, Tat? Nanti syaratnya. Syaratnya satu, dia harus didahului oleh pernyataan. Gitu aja dulu. Tapi untuk syarat yang lain nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Berarti ini juga nggak, Tat? Fi'il mudhari'nya fi'il mudhari'nya yang istiqbal. Maksudnya film modalnya terserah yang mana aja. Kan dia akan datang gitu, belum kejadian. Iya, dengan kita
dengan kita kasih idzan saja sudah cukup, itu menandakan yang akan datang, yang akan kita lakukan. Misalnya lagi ya, mau saya jemput deh. Oke, Ustaz, ana akan ngunjungin antum. Ana izan azuruka misalnya. Oke, Ustaz, azuruka. Aku akan mengunjungimu. Azuroka, azuroka, azuroka. Oke, Ustaz, aku akan mengunjungi antum. Ana akan mengunjungi antum. Azuroka. Idzan azuroka. Oke, nanti akan aku tunggui. Dia jadi berubah jadi istiqbal gitu ya, karena Istiqbal. ada izannya. Betul. Kayaknya juga kalau nggak salah juga itu idzan itu istiqbal nggak ya dia ya? Coba kita coba sembari sembari nulis karena ini mau memastikan dengan pasti. Istiqbal. Istiqbal. Nggak San, dia nggak bermakna seperti itu San. Nggak bermakna istiqbal. Dia hanya punya dua makna ini aja, betul. Nasbin dan juga jawab saja. Bas, nggak ada yang lain. Oke, Taibah. Nah, ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sok, udah. Kayaknya Kai sama Irobnya besok aja. Tangguhkan. Silakan kalau ada diskusi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada mohon ampun. Tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin dan berkafal majlis subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an asyhadu an la la ilaha illa ilaha illa anta nastaghfiruka wa anta astaghfiruka natubu wa atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.